Selamat siang Bu Ika serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemulihan ekonomi nasional akibat COVID bagi pengangguran. Sebelumnya itu perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Denadi Avantino dengan NIM 19D10106. Yang kedua ada Aldi Himawan dengan NIM 19D10149. Yang ketiga ada Christian Agung dengan NIM 19D10181. Yang keempat ada Muhammad Ilhan dengan NIM 19D10184. Yang kelima ada Thomas Aquinas dengan NIM 19D10191. Dan yang keenam ada Vincentius Arya dengan NIM 19D10202. Sebelum membahas mengenai pemulihan ekonomi akibat COVID bagi pengangguran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu PEN. Pengertian pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Tujuan pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Program ini juga dijalankan dengan beberapa asas, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada asas keadilan sosial. Yang kedua, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, mendukung pelaku usaha. Yang keempat, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tidak menimbulkan moral hazard. Yang keenam, adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Data dampak COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran meningkat selama masa pandemi. Berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka nasional pada tahun 2018 sebesar 7,07 juta orang. Kemudian tahun 2019 naik menjadi 7,10 juta orang dan pada tahun 2020 naik sebesar 9,77 juta orang. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Pengangguran sebesar 2,56 juta, bukan angkatan kerja sebesar 0,76 juta, bekerja dengan pengurangan jam kerja sebesar 24,03 juta, sementara tidak bekerja sebesar 1,77 juta. Total menjadi 29,12 juta. Level TPT Indonesia sebesar 7,07%. Berikut merupakan data provinsi dengan TPT di atas level nasional. Kepulauan Riau sebesar 10,34%, Banten sebesar 10,64%, DKI Jakarta sebesar 10,95%, Jawa Barat sebesar 10,46%, Sulawesi Utara sebesar 7,37%, dan Maluku sebesar 7,57%. Program Padat Karya Tunai atau PKT yang dilakukan Kementerian PUPR. Berikut merupakan upaya pemulihan ekonomi melalui proyek infrastruktur. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah memberi dampak yang besar. Selain permasalahan kesehatan, pandemi COVID-19 juga membuat kondisi ekonomi Indonesia mengalami kesulitan. Salah satu penyebab kesulitan ekonomi ini ialah tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut data BPS, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 2,56 juta penduduk. Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satunya ialah dengan program Padat Karya Tunai atau PKT yang dilakukan Kementerian PUPR.
Program Padat Karya Tunai atau PKT dilakukan Kementerian PUPR dan merupakan salah satu solusi ekonomi krisis. Tujuan PKT adalah menjaga daya beli masyarakat dengan mendistribusikan anggaran pembangunan ke desa-desa dan mengurangi pengangguran. Anggaran dan target penyerapan tenaga kerja sebesar Rp23,24 triliun dan menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Target pelaksanaan ialah infrastruktur berskala kecil dan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Beberapa program padat karya tunai atau PKT. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, penataan kota tanpa kumuh, peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan baru rumah swadaya. Rencana PKT yang dilakukan Ditjen Bina Marga, PKT rutin, PKT revitalisasi drainase, PKT non rutin, PKT jalan tol, PKT tambahan untuk pemulihan ekonomi. Pencapaian PKT selama masa pandemi COVID-19. Pencapaian program PKT tahun 2020 yaitu memperkerjakan 631.723.000 orang. Realisasi target penyerapan tenaga kerja keseluruhan mencapai 98,86%. Sebanyak 13 program telah mencapai 100% target penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja pada 13 program PKT mencapai target 100%. Bidang sumber daya air sebanyak 200.000 tenaga kerja di 10.000 lokasi. Pekerjaan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 2.449 pekerja. OP irigasi dan rawa sebanyak 17.090 pekerja. OP sungai dan pantai sebanyak 13.131 pekerja. Tugas pembantu OP irigasi dan rawa sebanyak 13.247 pekerja. Bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 42.215 pekerja. Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah sebanyak 15.000 pekerja. Penataan kota kumuh sebanyak 12.979 pekerja. TPS 3R sebanyak 2.100 pekerja. Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat sebanyak 48.060 pekerja. Sanitasi berbasis masyarakat sebanyak 15.705 pekerja. Program peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 225.919 pekerja. Dan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 228.000 unit rumah tidak layak huni. Pencapaian program padat karya tunai tahun 2021 hingga bulan Maret memperkerjakan 120.000 orang, 10% dari target sebanyak 1,23 juta orang. Anggaran dikeluarkan 1,5 triliun rupiah dari 23,24 triliun rupiah. Pada program pembangunan rumah swadaya menyerap 1.500 pekerja dari target 378.460.000 pekerja. Beberapa program PKT tahun 2021. Infrastruktur sumber daya air yaitu alokasi anggaran sebesar 7,15 triliun rupiah. Target tenaga kerja 386.159 pekerja. Bidang jalan dan jembatan alokasi anggaran 6,69 triliun rupiah. Target tenaga kerja 273.603 orang. Bidang pemukiman alokasi anggaran 5,29 triliun. Target tenaga kerja 194.471 orang. Pembangunan tol selama masa pandemi COVID-19. Target pembangunan tol melakukan peresmian 17 tol baru pada tahun ini. Target pembangunan tol pada tahun ini mencapai 2.756 km. Total panjang lajur mencapai 12.421 km. Beberapa ruas tol baru pada tahun 2021. Kuartal 1 tahun 2021 Tol Yogyakarta Bawen, Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Kuartal 3 tahun 2021 Tol Kamal Teluk Nagarajek, Tol Bogor Serpong via Parung, Tol Semanan Balaraja, Tol Akses Pantiban, Tol Sentul Selatan Karawang Barat, Tol Semarang Harbor, Tol Gilimanuk Mengwi. Kuartal 4 tahun 2021 Tol Mami Nasata, Tol Cikunir Karawaci, Tol Cikunir Ulu Jami. Hasil wawancara dengan pihak luar tim dan pihak ahli. Nama saya adalah Amanda Ivan. Status saya masih single dan saya adalah seorang mahasiswa
yang kebetulan juga part-time bekerja sebagai fotografer dan videographer. Saya sebenarnya bukan diberhentikan atau dikeluarkan, namun saya lebih memilih untuk vakum karena semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, job-job yang datang semakin sedikit dan sulitnya untuk menemukan klien untuk memberikan job. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap pengangguran menurut saya sudah sangat baik, terlebih sebelum adanya pandemi COVID. Namun dengan adanya pandemi COVID ini sedikit terjadi penurunan gerakan yang baik ya, karena banyak hal yang harus dikontrol oleh pemerintah, baik dari tingginya angka-angka COVID-19. Dan menurut saya langkah yang efektif untuk mengurangi pengangguran di Indonesia adalah harus disediakan plan-plan tertentu ya jika terjadi hal-hal semacam pandemi seperti ini yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Jadi harus ada seperti backup plan seperti itu. Boleh memperkenalkan diri, nama Anda? Halo, nama saya Ahmad Baloge Adnin, saya tinggal di Tlogosari. Jabatan saya sebagai manajer di perusahaan F&B. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, menurut Anda program pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah bagus dan tepat untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Kalau program-programnya bagus dalam artian cuma demonya yang kurang, maksudnya harusnya lebih didemoin lagi buat masyarakat bisa berwirausaha, UMKM kayak gitu sih kalau aku. Oke. Jika menurut Anda kurang efektif, pemerintah harus melaksanakan program seperti apa untuk menekan angka pengangguran di Indonesia? Ya itu tadi ya, pemerintah harus mendemokan, harus bersuara untuk masyarakat, bikin lapangan perusahaan mereka sendiri-sendiri, bikin perusahaan mereka sendiri-sendiri dengan dana kur kan udah turun nih semua kan. Jadi didemoin lagi, ayo pada anak-anak muda atau siapapun lah masyarakat Indonesia, ayo buru-buru bikin lapangan pekerjaan biar mengurangi pengangguran, biar ekonomi Indonesia juga naik gitu sih mas. Kayak gitu sih. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari bahasan di atas adalah program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dibuat pemerintah itu sudah cukup baik. Menurut narasumber yang kami wawancarai, pemerintah kurang dalam mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Terbukti baru mempekerjakan 120.000 orang dari target menyerap 1,23 juta tenaga kerja, sehingga program tersebut serasa kurang dalam mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat, terlebih karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jika pemerintah lebih mengajak atau mengkampanyekan lagi, menurut kami program tersebut mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.